Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang berbahagia, bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentu saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan mahasiswa UT yang budiman, kali ini rekan-rekan mahasiswa akan menyimak penjelasan ringkas mengenai jenis karya dan ciri-ciri sastra periode 2000. Dalam kegiatan ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan nantinya dapat menjelaskan jenis-jenis karya-karya penting serta ciri-ciri utama sastra Indonesia pada periode tahun 2000-an. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pembahasan kali ini kita mulai dengan membahas karya berupa puisi pada periode 2000. Yang pertama ialah kumpulan puisi Abad yang Berlari karya Aprizal Malna. Pada tahun 1984, kumpulan puisi ini memperoleh hadiah sastra Dewan Kesenian Jakarta. Puisi-puisi karya Aprizal Malna menyuguhkan wawasan estetika yang baru. Perubahan ini tampak pada struktur larik atau baris dan bait dalam puisi-puisinya. Puisi-puisinya bersifat nirbait. Aprizal Malna juga mengubah peran akulirik dalam puisi-puisinya menjadi benda-benda. Puisi Aprizal Malna juga tidak mengikuti struktur larik konvensional yang rapi, melainkan memperlihatkan larik-larik panjang, bebas, bahkan menyerupai prosa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Agus R. Sarjono dengan menghadirkan pergeseran atau perubahan akulirik ke benda-benda. Yang kedua ialah puisi karya-karya Asep Zamzam Nur, salah satunya saja berjudul Aku Mencintaimu Kekasih, Tamparlah Mukaku. Puisi-puisi karya Asep Zamzam Nur menghadirkan religiusitas cinta dan menyertakan citraan alam sebagai analogi sekaligus mengkonkretkan pengalaman dalam sajak-sajaknya. Hal yang sama juga dihadirkan oleh Ahmadun Yosi Herfanda dalam kumpulan puisinya yang berjudul Sembahyang Rerumputan dengan nuansa teduh dan khusyuk. Selain itu juga ada nama Dorothea Rosa Herliani dengan sajak yang bersifat magis, ada nama Joko Pinurbo dengan menghadirkan tema tentang keseharian hidup manusia dengan bahasa yang sederhana, lugas, namun cerdas, dan juga ada nama H.U. Mardiluhung yang mengusung sifat karya yang unik dalam pengucapan estetiknya. Dalam karya berupa cerpen, muncul nama Seno Gumira Aji Dharma atau SGA yang membawa perubahan dalam cerpen Indonesia periode 2000. Tercatat, SGA telah 4 kali meraih cerpen terbaik Kompas melalui 4 cerpennya, yakni cerpen Pelajaran Mengarang tahun 1992, Cinta di Atas Perahu Cadik tahun 2007, dan Dodolit 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 Bread pada tahun 2010, dan juga Macan pada tahun 2020. Ciri karya cerpen-cerpen SGA ialah mengembalikan kenyataan fiktif kepada kenyataan dongeng. Tokoh-tokoh cerpennya dibangun melalui dan dari kenyataan dan peristiwa kehidupan sehari-hari, membangun kenyataan surrealistik dan absurd dalam cerpennya, ceritanya ironis dan satiristik, temanya kerap membicarakan masalah-masalah Indonesia di masa Orba atau Orde Baru. Selain SGA, ada nama Yosi Herfanda atau Ahmadun Yosi Herfanda yang juga hadir dengan karya-karyanya seperti Kolusi dan Buntut yang merefleksikan kehidupan sosial kemasyarakatan rakyat paling bawah dalam tekanan rezim penguasa. Ciri cerpennya ialah bergaya lucu dan ironik yang ditampilkan secara hiperbola. Dalam dunia novel, ada nama Ayu Utami yang hadir sebagai peletak pembaharuan novel dalam sastra Indonesia periode 2000 melalui novel Samannya. Cerita karyanya ialah menggabungkan narasi fiksi, isai, dan puisi. Plotnya tidak lurus, tokoh dan karakter ceritanya saling menunjang. Tema mendasar dan besar ceritanya ialah sejarah hingga politik Orde Baru dan spiritualisme kritis. Bukan hanya itu, tema-tema dalam karya Ayu Utami juga mengusung tema yang berideologikan feminisme dan ekologis atau ekofeminisme. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, demikianlah penjelasan ringkas terkait materi tentang jenis karya dan ciri-ciri sastra periode 2000. Semoga penjelasan ringkas ini berguna bagi rekan-rekan mahasiswa UT yang budiman. Sebagaimana sebelumnya, untuk mengukur kemampuan dan pemahaman rekan-rekan mahasiswa terhadap materi yang telah dibaca dan disimak, rekan-rekan mahasiswa dapat mengukurnya dengan mengerjakan 5 soal latihan dan 10 soal pilihan ganda dalam kegiatan belajar kali ini. Semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.